Nggak ada perwakilan, nggak ada. Nih, saya, istri saya, dan anak saya 2, kan 4. Umpama saya bayar zakat fitrah yang nganterin istri saya, ya, istri saya nih nganterin zakat fitrah ke musola. Otomatis kan istri saya bilang sama panitia atau amil zakat kan, nih Pak, saya bayar zakat suami saya, dan 2 orang anak saya. Ada kalimat perwakilan, saya mewakili suami saya Pak bayar zakat fitrah, ada? Nggak ada, nggak sah itu zakatnya, nggak sah itu. Apalagi anaknya yang bayar, Pak saya bayar zakat nih Pak, disuruh bapak sama ibu. Buat siapa dek? Bapak saya, mama saya sama adik saya. Yaudah dek sini salaman. Ayo dek niat nawaitu an ukhrija. Lah kok yang niat bocah? Emang yang wajib siapa? Emang yang wajib siapa? Udah gitu panitia zakat, amil zakat nggak ngebilangin. Lah iya, panitia zakat atau amil zakat nggak ngebilangin, enggak. Ya udah dek sini dek, coba tangannya sini. Ayo kita salaman dek. Silakan ada ikutin itu. Nawaitu. Coba itu. Iya kan? Panitia zakat atau amil zakat aja jarang yang paham tentang zakat. Sah. Secara jujur ya nggak sah sebenarnya. Secara jujur nggak sah. Lah anaknya yang ngeluarin. Itu kewajiban siapa? Bapaknya kan? Lah iya. Kecuali mungkin diwakilkan. Boleh. Jadi aturan-aturan syariat sekarang itu udah banyak yang pada apa? Yang pada nggak peduli. Ya, nggak peduli udah aturan syariat. Tapi pengennya sesuai syariat. Gimana mau sesuai syariat? Aturannya aja nggak diikutin. Iya kan? Nah itu dia. Itu baru masalah zakat. Belum lagi masalah kurban. Alah. Iya kan? Datang nih, umpama nih. Katakan saya nih. Saya datang ke musola atau ke masjid. Mengeluarkan zakat mal. Kan? Emas saya banyak nih, emas saya. Di sini aja ada berapa emas nih? Nah, saya ini orang awam umpama gitu kan. Saya orang awam nih. Datang ke panitia zakat, ke amil zakat, Pak. Ya Pak Mukmin. Mau ngapain Pak Mukmin? Saya mau bayar zakat mal, Pak. Oh, zakat mal, iya. Mana Pak? Ini Pak sekian. Oh ya udah Pak, ayo salaman. Orang mau jelasin dulu, jelasin. Panitia zakat atau amil zakat, jelasin dulu itu, jelasin. Pak Mukmin mau bayar zakat apa Pak? Saya mau bayar zakat emas Pak. Gitu kan? Jelasin dulu. Oh begini Pak Mukmin nih, kalau Bapak mau bayar zakat emas, begini Pak Mukmin ya, saya jelaskan dulu. Nih syarat-syaratnya zakat emas begini, aturannya begini. Nah coba sekarang saya cek dulu nih ke Pak Mukmin. Sesuai nggak syarat-syaratnya? Hah? Sesuai nggak? Coba Pak Mukmin diperhatikan. Pertama harus Islam. Bapak Islam? Iya Pak. Alhamdulillah berarti sesuai. Begitu. Kan enak. Iya kan? Enak kalau begitu jadinya. Pertanyaan saya sekarang, apakah pada begitu panitia zakat? Apakah pada begitu amil zakat? Hehehe. Wallahu a'lamu bishawabi. Nggak tahu dah. Jadi berat ya. Berat. Kalau kita merasa bagian dari orang yang ikut serta dalam praktek ibadah, usahakan kita harus tahu ilmunya. Seperti teman-teman di sini ada yang mungkin seperti Pak Didi sebagai pemotong, itu harus tahu juga. Ya, mungkin teman-teman yang lain sebagai panitia inti harus tahu juga. Jadi jangan seneng, jangan bangga dulu.
Jadi panitia zakat, panitia kurban, jangan seneng dulu, jangan bangga dulu, pelajari dulu fikihnya. Ya. Jadi kalau ada orang mau bayar zakat, tanya. Kayak tadi, Pak Mukmin mau bayar zakat apa, Pak? Pak, saya mau bayar zakat penghasilan nih, Pak. Oh, zakat penghasilan. Kalau zakat penghasilan begini nih Pak Mukmin nih. Nanti bisa dikiaskan ke emas dan perak. Bisa ke pertanian dan ini. Terus begini. Jelasin. Dia juga nggak bakal, Pak udah apa lah nggak usah. Enggak, saya rasa enggak. Dia senang pasti dapat ilmu. Iya kan? Saya juga nggak, saya perhatikan emang begitu, hampir ya apa ya, emang nggak ada penjelasan dari panitia zakat, nggak ada penjelasan dari amil zakat juga nggak ada. Belum lama saya diserahkan sama keponakan saya untuk menyerahkan kepada mustahik zakat profesi. Ya, saya bilang, niatkan kamu ke saya mewakilkan. Ya, mewakilkan. Mang, tolong wakilin saya nih, Mang. Ngasih zakat fitrah ke mustahik yang ada di daerah Mamang. Begitu. Ya udah, saya terima wakilnya. Nah, ketika saya menyerahkan zakat profesi kepada mustahik, saya bilang, saya mewakili keponakan saya yang membayar zakat profesi melalui saya, tolong diterima. Bukan saya ini mah gitu. Tapi saya mewakili dari keponakan saya. Begitu. Jelas jadinya. Paham? Nah, begitu. Itulah yang dimaksud ibadah sempurna. Sesuai dengan aturan syariatnya, fikihnya. Ya, ini mah sholat pada ribut prakteknya. Ya, praktek sholat pada ribut. Sujud pada ribut. Ruku pada ribut. Ruku yang benar, yang lurus. Yang kayak papan. Kalau ditaruh air sepanci di punggungnya nggak tumpah. Wah, punya kamu masih tumpah nih. Tumpahnya habis lagi tublek. Ini belum. Enggak. Bukan di situ kesempurnaan sholat. Ya, kesempurnaan sholat sesuai dengan aturan-aturannya. Begitu juga zakat. Ya. Oke? Perhatikan itu ya. Oke. Dirikanlah sholat dengan sempurna. Tunaikanlah zakat dengan sempurna. Kesempurnaan itu semua sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, yang membatalkannya pun dapat dihindari, syarat dan rukunnya dilaksanakan. Nggak sesuai, ya nggak sah. Iya kan? Nggak sesuai, ya nggak sah. Begitu. Warka'u ma'ar raki'in. Dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut ruku'. Kenapa? Karena perbedaan sholat orang-orang Islam dengan Yahudi. Kalau orang Yahudi nggak ada ruku. Makanya kan ayat ini kita runtun ke atas, turun pada orang-orang Yahudi Madinah pada saat itu. Nah, itulah untuk membedakan praktek sholat kita Islam dengan praktek sholat Yahudi ruku. Jadi orang Yahudi itu sholatnya nggak ada apa? Nggak ada ruku. Ya, nggak ada ruku. Ruku itu bagian dari sholat. Maka berarti praktek ruku harus sesuai dengan aturan-aturannya juga. Bagaimana aturan ruku? Ya minimal aturan ruku ya. Ketika dia turun dari berdiri tegak terus dia ruku, itu yang dia niatkan adalah karena Allah Ta'ala. Mau rukunya agak jemping begini nih, palanya. Nggak apa-apa dah jemping begini palanya nih. Atau palanya ke bawah dikit, pantatnya di atas, nggak apa-apa dah. Mau gimana kek? Nggak ada masalah udah.
Yang lurus ya udah nggak apa-apa. Yang penting niatnya ketika dia turun ruku karena Allah Ta'ala udah selesai. Jadi udah ruku. Nggak usah diributin ruku. Praktek apa ribet. Coba ini belum rata nih punggungnya nih. Palanya juga lehernya belum rata. Allah. Jadi maksud saya itu bukan yang utama ya. Bukan yang utama. Kalau bisa sempurna persis seperti praktek Rasulullah SAW silahkan. Kalau enggak ya jangan dipaksakan. Yang penting syarat-syaratnya sesuai, rukun-rukunnya sesuai, yang membatalkan ditinggalin. Udah sempurna. Gitu ya. Nah tentunya ini adalah berjamaah ya. Berjamaah. Nih. Di sini teman-teman ada nggak catatannya yang 27? Saya lupa bawa ini. 27. Iya. Sholat berjamaah. Iya. Sholat berjamaah kan pahalanya berapa? 27 derajat. 27 itu belum tentu orang yang melakukan jamaah dapat 27-27-nya. Belum tentu. Belum tentu. Jadi 27 itu pahala 27 itu ada perbuatannya. Kalau perbuatan yang 27 ini dia kerjakan ketika dia mau berjamaah dapat pahala 27. Tapi kalau 27 pekerjaan ini ketika dia mau berjamaah tidak dia kerjakan ya enggak dapat. Enggak. Ya, enggak dapat. Ada enggak? Coba cari dulu, pelan-pelan cari. Cari dulu. Kalau yang lain catatannya udah pada dilaminating soalnya. Udah pada dipasang di tembok. Dilaminating dipasang di tembok. Satu untuk sleeping itu. Cuma satu-satunya dan Ada nggak? Ya sama aja. Apa aja emang? Orang yang melakukan sholat berjamaah, yang pertama ada orang yang melakukan sholat berjamaah telah menjawab panggilan azan dengan niat melakukan sholat berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang melakukan sholat berjamaah dia akan segera mengerjakan sholat di awal waktu. Yang ketiga, berjalan dengan tenang. Terus? Karena perbuatan tergesa-gesa adalah perbuatan syaitan. Iya, terus? Saat memasuki masjid didahului dengan doa. Itu keempat. Kelima. Setelah masuk masjid melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Iya. Karena menunggu tibanya waktu sholat berjamaah sambil beriktikaf di masjid. Yang ketujuh, para malaikat bersalawat dan memintakan ampun bagi orang yang sholat berjamaah. Kedelapan, para malaikat menjadi saksi baginya. 9, menjawab panggilan iqamah. 10, selamat dari badan syaitan. Terus? Berangkat menuju panggilan iqamah. 11, menunggu takbiratul ihram imam, yaitu menunggu datangnya imam atau langsung sholat bersama dalam gerakan yang ia dapatkan. 12, mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Iya, terus? 13, meluruskan dan mendapatkan saf yang renggang atau saf yang kosong. 14, Terus? menjawab ucapan imam setelah imam membaca sami Allahu liman hamidah. 15, terbebas dari sifat lupa yang biasanya sering dialami oleh seseorang dan mengingatkan. Iya. Bila ia lupa dengan cara membaca tasbih atau langsung memberitahukannya. Ke-16, mendapatkan kekhusyuan dan selamat
dari akun atau segala yang sia-sia belaka yang sering terjadi. 17 memperbaiki kebersihan dan penampilan diri. 18 mendapat naungan para malaikat. Terus 19 latihan untuk membaguskan bacaan Al-Quran serta mempelajari hukum-hukum dan pembagiannya. 20 menampakkan syiar-syiar Islam. 21 membuat syaitan marah dengan berkumpulnya untuk melakukan sholat berjamaah saling tolong-menolong dalam berbuat ketaatan serta membangkitkan semangat bagi orang-orang yang keras. terus 22 selamat dari sifat kemunafikan dan suzon atau tudingan buruk orang lain Terus? terhadap dirinya bahwa ia adalah orang yang meninggalkan sholat. Ke-23 menjawab salam imam. Ke-24 mendapatkan banyak manfaat dengan berkumpulnya mereka untuk berdoa terus dan berzikir serta orang yang kurang akan memperoleh berkah yang sempurna. terus Ke-25 digerakkannya norma-norma persatuan di antara para tetangga. terus Terwujudnya sikap saling menepati janji antara mereka di waktu-waktu sholat. iya. Ke-26 diam saat imam membaca Al-Quran sekaligus mendengarkannya secara sesama. Dan terakhir ke-27 mengucapkan kata amin di waktu imam mengucapkannya agar bisa bersamaan dengan aminnya para hamba. Nah kan, jadi 27 derajat itu nggak semata-mata langsung kita dapatkan, ya. Jadi 27 derajat dalam melaksanakan sholat berjamaah ada 27 perbuatan yang harus kita lakukan. Umpama kita masih di rumah nih, ya, kan diantara tadi harus jawab iqomah, berarti kita udah ada di masjid kan? Ini mah udah iqomat kita masih di rumah, berkurang tuh 1, jadi 26, iya kan? Terus berangkatnya lari, kesandung, jatuh, sampai guling-guling, iya kan? Hilang tuh 25 aja, nggak khusyuk, hilang tuh 3, 24. Nggak dapat nggak takbiratul imam, takbiratul ihram imam, nggak dapat, 4 tuh hilang. Jadi 27 derajat itu ada perbuatan yang harus kita lakukan. Yang paling utama menurut saya dari 27 itu adalah jangan merasa baik sendiri. Jangan merasa lebih baik dari orang yang tidak berjamaah. Itu mengurangi, ya, mengurangi itu. Saya nih berjamaah nih di masjid, sebelum azan saya udah sampai. Semuanya saya dapat lah. Cuman saya di hati saya merendahkan orang yang nggak pernah sholat berjamaah. Ya, di hati saya merendahkan orang yang nggak pernah sholat berjamaah. Sholat lu mah nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya sendiri. Gua berjamaah. Itu saya nggak dapat 27 itu enggak. 26. Umpama semuanya dapat dah. Gara-gara itu 26. Apanya? Satunya pindah. Pindah yang nggak sholat jamaah, dapat 1 plus di situ. Enggak, dia nggak dapat, kan dia nggak jamaah. Belum lagi apa? Belum lagi yang 27 apa? Palanya dipindahin kan. Pengen dapet nih. Kemudian pasti ngomongin orang kayak ngomongin haji gitu kan. Iya, pahalanya enggak. Kalau pahala jamaah enggak. Tapi kalau pahala yang lain bisa pindah. Kalau pahala yang lain bisa pindah, tapi kalau pahala jamaah enggak. Terus tadi ada lagi kan, 27 derajat itu kita proses belajar. Terutama proses belajar tajwid. Ya, proses belajar tajwid. Belajar gak kita tajwid? Hilang udah. Iya kan? Jadi 27 derajat itu enggak semata-mata langsung dapat 27, enggak.
Ya, ini yang saya dapat di kitab Fathul Bari, sarahnya kitab Sahih Bukhari. Bahkan di kitab Nihayatuz Zen li Syekh Nawawi Al-Bantani juga ada di hasiahnya ya. Di hasiahnya di situ di bawahnya ta'liqotnya. Jadi ternyata 27 derajat itu pahala berjamaah kita dapatkan enggak mutlak 27 dapat tuh lu gua kasih. Enggak. 27 kita dapatkan, ada 27 perbuatan yang harus kita lakukan pada saat kita mau berjamaah. Apabila 27 itu ada yang tidak kita lakukan, maka berkurang jugalah pahalanya. Ya, berkurang. Tadi ada lagi ngucapin amin. Ini mah dapat ke musola, dapatnya imam udah mau salam. Iya banyak hilangnya. Nggak dapat komat, jalannya buru-buru, takbiratul ihram imam nggak dapat, amin kagak dapat, tahajud kagak belajar, pusing dah. itu mah kayaknya dapatnya 10 doang kali, 10 pahala. Dapat ya. Kok kenapa mesti ada begitu? Ya 27 derajat mesti ada 27 perbuatan yang kita lakukan. Kenapa mesti begitu? Ini diantaranya jawaban ulama memotivasi supaya bisa menghindari hal-hal yang buruk. Karena kadang-kadang orang yang buruk nih, diantaranya yang buruk nih, orang yang suka berjamaah itu kadang-kadang merasa lebih baik dari orang yang nggak pernah berjamaah. Iya kan? Mungkin dari jalannya dari di rumah aja udah kita ngeliat orang nongkrong gitu. Nah itu. Daripada nongkrong dulu, ayo. Lah iya jangan begitu. Itu dia kadang-kadang begitu. Apalagi sampai ada tulisan di masjid atau musola. Jarak dari rumah cuma sekian meter, nggak sanggup. Olahraga 1 kilo, 2 kilo, main peda dari Pelora ke Sumarekon sampai. Sepedahan dari Pelora ke Sumarekon sampai. Sholat berjamaah ke musola apa ini? Nurul Iman nggak sampai, kata Pak Pariman, bukan kata saya. Nah itu nggak perlulah ada kalimat begitu, nggak perlu, ya, nggak perlulah. Jadi menurut saya kalimat itu khawatir bisa menimbulkan sifat merasa benar sendiri, merasa paling benar, merasa paling baik. Atau ada lagi kalimat jarang ke musola, jarang ke masjid. Ntar ada pas udah disolatin, baru udah dibawa ke masjid. Ya Allah, jangan begitu. Udah kalau ente orang yang termasuk rajin sholat berjamaah, ya udah berjamaah aja. Nggak usah pakai begitulah. Menurut saya nggak usah pakai begitulah. Nggak usah. Karena sholat jamaah yang ente lakukan pun belum tentu 27 derajat ente dapatnya, belum tentu. Ya, jangan begitulah, jangan. Kalau bahasanya sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri itu gimana? Iya itu emang itu. Sholat berjamaah lebih baik dari sholat sendiri dengan pahala 27. Iya emang itu. Sholat lah mau sebelum kau sholatkan. Nah gitu ya. Cukup ya. Itulah ada beberapa hal penting yang tadi mungkin dapat saya sampaikan, dapat saya utarakan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, diperbaiki, diluruskan, dibenarkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan taufiknya ta'adduban. Sekali lagi, kesempurnaan ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat dan lain-lain, ibadah yang harus kita lakukan, sempurna itu bukan karena prakteknya. Ya. Harus begini enggak. Tapi sempurna sholat kita itu, sempurna zakat kita itu, sempurna ibadah-ibadah kita yang lain itu adalah sesuai dengan syarat-syaratnya,
sesuai dengan rukun-rukunnya, dan yang membatalkannya dihindari. Itulah ibadah yang sempurna, ibadah yang baik, ibadah yang benar. Itu dia. Bukan ibadah yang prakteknya waduh, wah. Bukan. Tadi satu contoh masalah aurat aja udah banyak, ya kan? Yang ternyata kita, nah kan, selama ini mungkin kita begitu. Nah, nanti pada waktunya akan kita bahas pada waktunya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga secara berproses kita selalu ada kesempatan untuk mempelajari tata cara praktek ibadah yang kita lakukan selama ini. Kalau kita masih ada keinginan untuk ngaji, untuk bertanya, menghadiri majelis taklim, insya Allah ibadah-ibadah kita yang salah dihampura, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan jangan merasa benar sendiri, apalagi merasa paling benar. Hindari hal ini, ya, hindari hal itu. Jadi ibadah sempurna bukan dilihat dari segi praktek, tapi dilihat dari segi sesuai syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya dikerjakan, serta yang membatalkan dihindarkan, ditinggalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wasallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilman nafi'an, Rabbana zidna ilman nafi'an, Rabbana zidna ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika an su'il khatimah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla mautina, Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla mautina, Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla mautina. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinikal islami wal iman, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinikal islami wal iman, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinikal islami wal iman. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.